Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Telah meriwayatkan Imam Bukhari radhiyallahu an Abi Musa dari sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya yaitu Allah, waladzi la yazkuruhu, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu masalah hayy wal mayyit, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kajian kita masih melanjutkan tentang keutamaan zikrullah. Jadi saking pentingnya, saking utamanya masalah zikir ini, jadi banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah zikir, keutamaan zikir, dan sangat tercela atau sangat tidak baiknya orang yang tidak berzikir kepada Allah. Dalam hadis ini Nabi memberikan perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir. Itu diumpamakan oleh Nabi seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi sangat jauh sekali ya, orang hidup dan orang mati. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, berarti kita hidup. Kalau kita tidak zikir kepada Allah, berarti kita orang mati. Entar zikir, entar enggak, berarti entar hidup, entar mati. Ya, kayak lampu apa yang udah mau mati gitu kan. Kalau sudah ada apa kadang mati, entar hidup tuh lampu. Bikin puyeng kadang-kadang malah ya. Dengan mati sekalian, hidup sekalian. Nah, jadi kita ini mesti hidup sekalian, luar dalam gitu ya. Jangan sampai hidup tapi sebetulnya mati gitu ya. Mendingan mati tapi sebetulnya hidup lah. Ya. Ada kita ini ya, ada yang hidup tapi sebetulnya mati. Ada yang sebetulnya mati tapi hidup. Ada juga yang sebetulnya mati, ya memang mati. Ada juga yang sebetulnya hidup, ya memang hidup. Nah, dalam kondisi hidup kita seperti ini, kita yang mana? Apakah kita orang mati, emang yang sebenarnya mati? Atau kita orang yang hidup, tapi yang memang sebetulnya yang hidup? Itu dulu. Nah, ini kita mati apa hidup sekarang? Jangan sampai hidup tapi mati gitu. Hidup biasanya badannya hidup ya, orang masih angkut kok, makannya juga masih goyang banget, masih gabres aja, ya kan, masih kelayar keluyur kesana kemari, ya. Aktivitasnya bisa dibilang full seharian, tapi dia mati. Kenapa? Karena dia zikir kepada Allah. Kenapa orang yang tidak zikir kepada Allah diperumpamakan seperti orang yang mati? Sebetulnya Nabi bukan memperumpamakan orang yang tidak zikir itu mati. Itu kan bahasa yang ringan Nabi ungkapin, bahasa yang bisa dibilang bahasa yang enak lah buat kita ya, bahasa yang halus. Kalau bahasa yang kasarnya ya, yang sebenarnya orang yang tidak zikir kepada Allah
itu memang benar-benar mati, nggak ada kehidupan dalam dirinya, ya. Karena orang itu apabila hatinya tidak ada zikir, maka hati itu mati. Ketika hati itu mati, maka aktivitas roh pun mati. Roh itu nggak bisa bergerak dalam artian bahwa tugas daripada roh yang dititip oleh Allah dalam tubuh kita itu untuk selalu beribadah, selalu merokobah, selalu musyahadah kepada Allah, selalu melihat Allah. Gak boleh enggak. Itu tugas roh yang Allah titip kepada kita. Cuman sayangnya, ya, roh kita itu gak bisa melakukan semua itu karena hati kita mati. Karena hati itu sebagai motornya gitu, penggerak mobilitasnya, penggerak roh itu. Sementara hati kita itu mati, apa penyebabnya? Karena tidak zikir. Nah, ini yang nanti menyebabkan aktivitas ibadah kita itu bisa dibilang kosong, nol. Kita kerjain sholat, kita kerjain puasa, kita kerjain zakat, haji, umroh, baca Al-Quran, sholawat, apa yang kita baca. Tapi karena roh kita posisinya tidak bergerak, ya, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu bisa nol atau bisa kurang nilainya. Dengan kata lain, ibadah kita bisa cacat, sholatnya cacat, puasanya cacat, ya, haji umrohnya cacat, semua jadi cacat karena rohnya, ya, rohnya itu sudah nggak bisa bergerak secara normal, secara stabil karena hatinya juga mati. Kan manusia itu, kita ini semua, ya, hidup kita itu adanya di roh. Makanya apabila roh itu keluar, maka matilah kita, ya, mati kita namanya. Jadi tentang kematian itu cuma sebatas roh keluar dari tubuh kita, full keluarnya, ya, keluarnya full 100% mati begitu. Tapi kalau roh itu keluarnya nggak sampai 100%, mungkin 99%, ya, itu hidup masih Pak. Tapi udah mirip dengan mati. Nah, mungkin dari situlah ada istilah mati suri. Iya, dibilang mati tapi hidup, dibilang hidup tapi mati. Ini baru secara fisik, ya, secara zahir. Karena roh itu kan kalau kita tidur itu kita mati Pak. Tidur itu nisful maut, sebagian daripada mati karena roh kita keluar. Cuman sampai 50%. Jadi nggak full, separuh keluar. Karena nanti ketika dia balik lagi, kita pasti bangun, begitu, ya. Pasti bangun juga aja ketika dia balik. Nanti kita bangkit dari tidur, kita bangun, ya, sadar lagi. Nah, kalau mati yang full, itulah, ya, cerita kematian. Jadi kalau udah sampai full, deketin 100%, itu mungkin mati suri. Yang kadang-kadang memang pada sulit dideteksi, ya, sampai mungkin ilmu medis, ya, kedokteran pun kadang-kadang sampai nggak sampai nangkep gitu loh, Pak, ini orang mati apa enggak, ini Pak udah mati, ya. Tapi kadang-kadang dalam fakta kehidupan ada orang yang sudah dibilang mati, udah banyak takziah, udah dimandiin, dia pas dibungkus, bangun gitu, ya, melek gitu, ya, masih mendingan. Kadang-kadang pas sudah dikubur gitu, ya, dikubur ada mau diuruk, dia bangun, ya kan, sadar lagi. Kenapa ya? Kalau kita dikembalikan lagi itu ada kejadian nyata yang seperti itu. Tapi semua masih seputaran yang sifatnya zahir. Kalau yang sifatnya batin, yaitu tadi roh itu tetap melekat dalam diri kita, ya, secara zahir kita hidup normal, stabil, tapi sebetulnya mati karena roh kita tidak mempunyai kemampuan bergerak untuk melaksanakan tugas intinya, yaitu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak kelihatan oleh kita. Ibadahnya
nggak kelihatan. Ya, kalau yang kelihatan itu ibadah badan. Ya, ibadah badan itu apa? Ya kayak sholat, ya kan ngaji, begini ya, haji, umroh dengan segala manasiknya, baca Al-Quran, itu kan fisik semua. Ya, tapi ada juga ya fisik badan dan juga ruhnya. Ruhnya ikut baca Quran, ruhnya ikut sholat, ya, ruhnya ikut puasa, ikut haji, ikut umroh. Kita kadang-kadang badannya doang sholat, tapi ruhnya nggak ikut. Ruhnya di mana? Adanya di pasar. Ya, ruhnya adanya di Indomaret. Ruhnya adanya di kantor. Ya, ruhnya adanya di mobil, macam-macam. Itu berarti ruh kita nggak ikut lah. Padahal kita ketika disuruh ibadah itu mesti dua-duanya. Badannya ibadah, ruhnya juga ibadah. Tapi sekali lagi kenyataannya yang sering kita alami, ruh kita tuh malah nggak sering kali nggak ikut. Ya, ada harus lakukan ibadah, lakukan tapi ruhnya mau kemana? Ya, nah ini yang harus kita upayakan melalui media zikir, Pak. Karena makanan utama ruh itu zikir. Tanpa zikir ruh itu akan lumpuh, bahkan mati dalam artian dia tidak bisa melakukan aktivitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita menjadi mati, ya kita harus banyak zikir supaya tetap hidup, ya kapan aja, di mana aja, supaya ruh kita itu nanti kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Normal, begitu Pak. Dalam keadaan normalnya masih normalnya dia bersih, suci, nggak ada sedikit noda pun Pak. Ya. Jadi ketika ruh itu kotor, ya dengan noda, dosa, kesalahan, kehilapan yang kita kerjain, kan ada alatnya untuk bersihin. Apa? Istighfar, gitu ya. Ya termasuk zikir itu sendiri, ya. Kita sedikit istighfarnya, tapi zikirnya banyak. Yaitu zikir itu nanti menghapus dosa. La ilaha illallah itu Pak. La ilaha illallah itu kalau kita baca dengan panjang 3 kali, La ilaha illallah, 40 tahun dosa kita itu dihapus Pak. Asal bacanya ikhlas mantap gitu Pak. Ya khusyuk. Cuma 3 kali masih nggak bisa konsen. Diserap diresapi begitu Pak. Makna yang terkandung dalam kalimat itu 40 tahun dosa kita terhapus. Tuh. Nah kalau 40 tahun dosa kita terhapus terus masih kita baca kali 3 kali kalimat la ilaha illallah, maka akan membeningkan, bikin hati kinclong. Terus saja makin bersih, makin bening, sampai seperti mutiara memancarkan cahaya. Nah di saat itulah pasti yang selalu dekat dengan kita malaikat. Iya. Bahkan ada salah satu kitab yang menerangkan bahwa ketika hati kita bening, bersih, ya seperti mutiara yang bercahaya itu, pada saat itulah malaikat tawaf mengelilingi hati kita. Loh, ya beribadah kepada Allah. Tawafnya bukan di Ka'bah, bukan di Baitul Ma'mur, tapi di hati kita. Kenapa? Karena pada saat hati kita bening, hati kita itu sejajar dengan Ka'bah, sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit. Tuh, ya itu keistimewaan manusia di situ. Letaknya itu di situ. Ya, cuman memang kita jarang yang berhasil sampai sono. Cuman paling tidak ya, meskipun mungkin bisa dibilang wah itu mah susah, itu mah berat, tapi jangan ngomong kita wah gua mah mustahil dari sampai di situ. Ya kan nggak mungkin gua sampai itu, jangan. Sebab ketika kita mengatakan atau menyatakan diri kita wah gak bakalan bisa gua begitu, berarti kita dalam apa? Keputus asaan. Sekarang gini
bisa nggak bikin kita seperti itu, Pak? Jangan, saya nggak nanya kita bisa nggak begitu. Ya, kalau saya nanya kita kira-kira bisa nggak sampai ke situ, pasti jawabnya enggak. Kenapa? Karena memang kita nggak punya apa kan, kita nggak punya power, kita nggak punya kekuatan sampai ke sana. Tapi apabila pertanyaannya, Allah bisa nggak bikin kita seperti itu? Ayo, kenapa? Karena Allah punya sifat kudroh, maha kuasa, maha bisa, maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in. Nah, itu aja pegangan kita, itu aja. Ya, gak usah kita itu mau ketinggian, mau nyampe, itu jangan. Ya, jadi kita optimis karena sandaran kita itu adalah Allah. Nah ini Pak, jadi kita itu bersandar kepada Allah, bukan dalam urusan-urusan musibah, bencana, kesusahan, tantangan hidup, bukan itu aja, ya. Tapi dalam ibadah yang sekiranya kok saya nggak bisa khusyuk ya, padahal sudah mereming gitu, aku sudah matiin bisa-bisa, ya kan? Anak-anak semua saya pesan nanti kalau bapak sholat jangan pada berisik ya, jangan bercanda ya. Yang namanya anak-anak susah, bercanda lagi, dan berisik lagi. Tinggal kitanya mau bersandar pasrah sama Allah. Ketika kita pasrah kepada Allah, ya Allah, saya serahkan urusan saya ini kepada Allah. Urusan apa? Ya sholat, ngaji, puasa, apa aja urusan-urusan ibadah juga kita serahin kepada Allah. Ya, jadi nanti Allah yang akan memproses kapan kita dibikin khusyuk, kapan kita dibikin sabar, kapan kita dibikin tawakal, kapan kita dibikin zuhud, kapan kita dibikin cinta. Itu semuanya Allah yang menangani masalah itu dan nanti diberikan kepada kita. Yang penting apa yang Allah perintah sama kita jalanin aja dulu. Gitu ya, ibaratnya dengan kepasrahan. Kita kan kadang-kadang kepasrahan itu hanya hal-hal yang sifatnya dalam kehidupan sehari-hari, sakit, pasrah, ya kan, gak punya duit, pasrah, gak bisa ini, gak bisa itu, pasrah, difitnah orang, pasrah. Ya benar itu cakap begitu. Cuma sebenarnya gak sebatas itu pasrah. Ketika kita sholat gak bisa khusyuk, pasrah sama Allah. Ya, jangan bikin yang hal-hal yang sekiranya justru akan membuat kita malah semakin tambah tidak khusyuk. Begitu ya. Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang pengen khusyuk sholat, ya kan kayak Jumatan ini pesen, ya kan tolong yang punya HP, bawa HP dinonaktifin, ya agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, kekhusyuan itu kalau udah terjadi pada betul nggak bisa diganggu. Bener Pak, ya kan? Nggak bisa diganggu, orang kalau udah khusyuk nggak bisa diganggu Pak. Ya dengan suara bebek sedih apapun, iya, nggak bakalan ya terganggu khusyuknya. Kalau dia kemudian terganggu berarti memang belum khusyuk. Jadi kalau udah masuk khusyuk itu nggak bisa terganggu oleh apapun dan siapapun. Kalau kemudian Allahu Akbar, ya kan, kemudian ada suara kecil sedikit aja, speaker umpamanya, ya kan, story, nah, udah langsung ada. Ini, ya kan, sound bagaimana sih ini? Tuh, udah begitu aja, ya kan, operatornya di game teknik, operatornya salah lagi sholat nanya operator, ya kan, dan iya sebetulnya, ya itu masuk ya dalam sholat kita karena memang kita nggak khusyuk. Ketika kita udah masuk khusyuk, pokoknya nggak bakalan bisa diterobos oleh suara apapun. Kenapa? Kekhusyuan itu ibaratnya seperti dinding, tembok
jangan digigit nyamuk di semut, diantuk kali jengking, ada masalah. Kalau memang benar-benar sudah khusyuk. Nah kalau kemudian kita sholat digigit semut terasa, berarti memang bukan apa, kita belum khusyuk. Jangan disalahin semut. Ini semut ini gede buat bulan sudah kan, gue digigit, gue jadi kata khusyuk. Ya kan semut disalah-salahin. Semut di mana dia lagi, kita lagi sholat. Iya kan? Ya ketika kita lagi sholat lagi tangan itu gigit aja. Begitu ya, kita yang salah. Salahnya apa? Kita nggak khusyuk. Nah supaya bisa khusyuk, tetap larinya ke zikir itu. Zikirnya yang banyak, yang sering, terus begitu. Nanti barokah asma Allah itu akan melapisi hati kita supaya bisa khusyuk. Nah kalau udah kayak begini Pak, ya Allah, kayaknya kita masih jauh banget ibadah kita ya. Iya kan? Kalau kita muhasabah namanya Pak, ya kita korek-korek. Itu yang penting makanya Pak. Kita dalam hidup ini yang kita korek-korek itu ibadah kita, jangan ibadah orang itu dikorek-korek. Ibadah orang silakan itu sholatnya begitu, ya. Biarin aja tanggung jawab dia, iya kan? Iya. Yang penting kalau memang benar-benar salah, ya kita cuma paling ya tegur, ingetin dengan bahasa yang satu. Pak, kok tadi habis takbiratul ihram kok nggak sedapet tangannya ngambil ke bawah, ya. Nah kita kan kadang-kadang lihat seperti itu, orang sholatnya nggak benar, kan berarti kita sibuk ngurusin ibadah orang, ya kan? Ibadah kita udah cakep. Gua mau habis takbiratul ihram sedapet. Itu dia udah sedapet, pasti salah. Pasti salah kata orang habis sholat, ya kan? Apa habis takbiratul ihram? Umumnya memang yang kita lihat kita sedang, tapi ada orang ya yang kemudian habis takbiratul ihram itu nggak sedang tangan, pasti salah deh, pasti nggak sholatnya. Enggak, kita yang udah tadi udah umroh pernah nggak lihat di Mekah atau di mana orang yang sholat tapi nggak sedang? Ada banyak Pak. Nah kalau di Mekah di mana ada model-model ibadah yang di sini nggak ada, berarti nggak salah Pak. Nggak salah. Dia nggak sedapet itu nggak salah. Buktinya di Mekah Madinah ada. Kok ukurannya ke Mekah Madinah? Karena di Mekah Madinah itu sentral berkumpulnya umat Islam dari berbagai mazhab. Nah kita kan di Indonesia doang. Indonesia ini mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i habis takbiratul ihram sedangkan Imam Hanafi habis takbiratul ihram enggak sedang Pak. Ya. Jadi ya itu bawaan dulu kita katakan. Apa kita menyalahi Imam Hanafi? Nah kan enggak. Wah enggak boleh ngikutin Imam Hanafi. Ya kita Syafi'i aja. Nah kalau dia mau ngikutin Imam Hanafi aja juga emang apa? Gitu kan? Orang masing-masing punya prinsip. Kalau pada kenyataannya juga zaman sekarang banyak zakat fitrah pakai duit, itu mazhab siapa? Ayo, mazhab Imam Hanafi. Loh, kalau mazhab Syafi'i mesti beras, nggak boleh pakai uang. Kalau pakai duit, mazhab Imam Hanafi. Nah itu kok boleh. Nah ulama-ulama kontemporer melakukan ijtihad Pak. Pada dasarnya kalau udah Syafi'i aja, jangan lompat ke mazhab lain dalam urusan-urusan atau masalah-masalah yang memang tidak total. Kalau pindah-pindah sekalian itu semua, jangan sepotong-sepotong atau setuil diambil. Berdasarkan ijtihad ulama kontemporer, ulama-ulama abad sekarang Pak, jadi dengan pertimbangan uang itu lebih fleksibel Pak. Kalau kita semuanya
Jadi dengan ijtihad seperti itulah ya nanti kita bisa melihat ya bahwa mazhab-mazhab dalam Islam meskipun berbeda-beda ya itu semuanya ada hikmahnya Pak. Ya semuanya baik, semuanya benar ya, kecuali memang jelas-jelasan mazhab yang di luar empat imam mazhab itu, di luar apa Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, di luar itu baru ya. Tapi kalau masih dalam lingkaran empat mazhab itu semuanya sama, masih dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang dalam mazhab Syafi'i ada beda, ada yang takbiratul ihram sedekahnya di sini antara dada dan pusar, ada yang di dada, ada yang di pusar, ada lagi yang di bawah pusar, ada yang agak nyamping ini, tuh iya. Nah begitu juga tuh pas apa bangun dari ruku, ya kan? Bangun dari ruku ini kan ada yang tetap menjulur, ya kan? Ada yang sedang itu sama dalam satu mazhab, masih dalam mazhab Syafi'i. Tuh ya, yang benar yang dua-duanya benar, yang nggak benar yang kagak sholat. Itu aja, yang nggak benar yang kagak sholat, yang kagak sholat gitu. Yang baru itu kalau yang tangan aja bangun ya, ada Allah liman hamidah itu, ini jangan ini tangannya jangan goyang-goyang begini, batal sholatnya. Ya karena ada gerakan yang berulang-ulang, ini tangannya harus diam gitu ya. Nah itu diamnya itu pun dalam mazhab Syafi'i ada yang diam di samping ini, samping paha, ya kan, di samping paha dengan posisi gini, di paha gini. Ada yang begini, ada yang di depan paha begini. Tuh, itu semuanya masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika kita lihat orang kok beda sama gua ya, habis ruku tangannya begitu dia modelnya, yakin. Ya kenapa? Yang tadi itu model-model kayak tadi itu masih dalam mazhab Syafi'i. Ya, jangan kita langsung nyalain gua lain aliran, lain mazhab, apalah. Jangan. Mungkin kita ngaji tentang fikihnya atau mazhabnya belum apa, belum secara luas. Makanya kalau kita mendalami fikih Pak, dan kita lihat paling kecil Safinah Najah sampai Fakul Waqaf, Iqanatul Thalibin, ya, dan banyak lagi, itu makin banyak penjelasan tentang model-model ibadah yang semuanya itu Pak, perbedaan-perbedaannya tadi itu pernah dan dikerjakan oleh Nabi dalam situasi tertentu. Nabi tangannya begini, cuma nggak semua sahabat lihat. Yang lihat ngomong Nabi itu habis sholat begini. Ada lagi yang lihat beda lagi, yang ngomong saya lihat Nabi begini, ya berarti sama aja. Nabi juga dikerjain kan, begitu. Jadi ketika kita ibadah ya lewat ilmu, dan ilmu kita ada gurunya, guru dari gurunya, nanti pasti sampai ke Nabi. Maka kalau udah sampai ke Nabi, kelar urusan. Gitu loh Pak. Yang repot kan kita ada gurunya, gitu ngaji, apa paham ibadah, tapi nggak ada dasar ilmu yang didapetin lewat guru. Itu nanti namanya putus sanadnya. Siapa yang mau tanggung jawab? Loh, lihat kan? Andai kata kita salah nanti pada dalam pelaksanaan ibadah, tapi kita paling nggak ada gurunya, nah nanti guru itu akan bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Nah kalau kemudian saya disalahkan oleh Allah, nah saya dapat dari guru saya, begitu. Dan guru saya disalahin lagi, nah dari guru saya juga terus saja sampai ke Nabi. Nah saya dapatnya nanti kan sampai ke Nabi itu, tabiin dari siapa? Dari sahabat dari siapa? Dari Nabi. Masa iya Allah mau nyalain Nabi? Iya kan? Andai kata iya umpamanya ya, itu dalam inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama
beliau salah Pak. Sebelum salahnya dia udah dihapus itu salah. Belum salah tadi udah dihapus duluan. Nah itu Nabi Allah. Nah kalau kita kan bagaimana kalau kita udah berkali-kali salah tapi dihapus, kagak dihapus kamu. Nah Nabi itu belum salah tapi udah dihapus Pak. Lah kita udah berkali-kali salah kagak dihapus. Nah itu kita bedanya ya kita dengan Nabi. Makanya orang jangan gampang menilai Nabi itu manusia biasa seperti kita. Emang aja ya kan sama seperti kita emang apa ya buang air aja gak semangat, kita kan mau tidur aja gak beres, mau nyama-nyamain dengan Nabi, makannya aja juga bisa ya Nabi itu semuanya rapi Pak. Buang air besar rapi, buang air kecil rapi, tidur rapi, makan rapi, semuanya rapi, semuanya bersih, semuanya terpuji. Nah kan kita ini apa yang rapi? Bukan jangankan hal-hal yang sifatnya aktivitas dunia, ya aktivitas akhirat aja ibadah kita udah rapi belum? Belum. Nah terus mau nyamain Nabi dengan kita. Ya Nabi itu sama dengan kita. Ya kan Nabi makan kita juga makan. Tak dulu. Ya kan model makannya sama enggak? Itu. Ya Nabi setiap kali makan baca doa, ya baca Bismillah. Bahkan tiap suapan itu pakai Bismillah. Kalau kita kan sekali dua kadang-kadang lewat, ya kan ada perut udah. Iya, perut udah nyanyi aja gitu. Ya kan akhirnya udah lupa baca Bismillah. Ya kan udah kenyang, udah atok baru ingat. Ya kan udah belum baca Bismillah. Ya kan udah 3 kali atok baru ingat. Kayak gitu aja mau nyamain Nabi. Ya kan antara Nabi dengan kita itu perbedaannya seperti beda sama iwas sumur Pak. Ya jaraknya seperti antara langit dan sumur. Ya jauh, nggak ada apa-apanya juga. Baik Bapak kita lanjut. Jadi kembali pada masalah zikir, ya zikir ini kita jadikan makanan rohani kita, ya kita makan untuk tubuh kita nggak pernah tinggal, ya kan makan minum apa aja kita siapkan vitamin apa yang membuat badan kita sehat, seger, semangat, bagus ya. Cuma kita jangan fokus ke itu aja. Ya ada yang lebih penting dalam diri kita, yaitu ruh kita, hati kita, jiwa kita yang juga harus kita perhatiin. Makan minumnya, vitaminnya, gizinya itu Pak, biar sehat dua-duanya. Itu sehat badan, sehat hati dan jiwa. Kan enak kalau begitu. Ya kan, jangan sampai kita itu yang celaka dan badan sakit dulu, hatinya, rohaninya juga sakit. Ini paling bahaya. Ya. Nah, kemudian dalam kajian berikutnya yaitu menyangkut zikir juga, ya zikir itu nanti ada yang dikerjakan secara sendirian, ada yang dikerjakan secara berjamaah. Kapan kita kerjakan sendirian? Ya ketika kita tidak berjamaah. Itu kapan kita kerjakan berjamaah? Ya ketika kita tidak sendirian. Gitu. Yang penting mau sendiri mau berjamaah kita zikir itu ya dalam situasi kondisi bagaimanapun. Ya kemudian zikirnya ini misalnya ya zikirnya di luar yang kita baca dalam tradisi atau di luar wirid 5 waktu ya. Yang 5 waktu itu kan biasanya ada Bismillahirrahmanirrahim, Allah semua yang terjadi itu tegap ya kan. Cuma di luar itu yang banyakin Allah atau la ilaha illallah. Kehebatan 2 kalimat zikir itu sudah tidak diragukan lagi, baik dari segi dalil Al-Quran, hadis maupun dari
hasil tahqiq, Pak. Artinya tahqiq itu berdasarkan pengalaman nyata para ulama-ulama dan para wali-wali Allah ya dalam berzikir kepada Allah. Itu yang paling ampuh, yang paling dahsyat antara Allah dan la ilaha illallah. Cuma untuk tingkat pemula ya kayak kita ini lah, kita ini masih SD lah rasanya begitu ya, masih TK atau SD, la ilaha illallahnya dibanyakin ya. Dan nanti suaranya bagaimana, suara zikirnya dikencangin sekencang-kencangnya atau sedang-sedang aja atau pelan ya, yang mana aja boleh, yang penting lihat situasi dan kondisi. Kalau memang sekiranya Bapak di rumah itu kan di kamar ya kan, boleh tutup pintu jegrek ya kan, jangan sampai suara nanti kedengaran sama tetangga ya. Boleh Bapak kencangin sekencang-kencangnya di situ sampai keringat bercucuran ya kan. Yang penting jangan sampai kelojotan ya kan. Kalau sampai kelojotan nanti layak-layak kita ada pada di rumah, waduh ini kemasukan ini ya. Jika yang kencang diupayakan sampai keluar keringat gitu ya, sampai keluar keringat. Karena apabila keluar keringat berarti itu pertanda terjadinya pembakaran, Pak. Pembakaran di dalam jiwa kita. Yang dibakar itu maksudnya noda-noda dosa-dosa yang nempel itu terbakar dengan kalimat zikir. Dan upayakan setelah itu gak usah atau jangan minum dulu, itu kira-kira kurang lebih setengah jam ya, biar proses pembakaran ini sempurna supaya nafsu itu benar-benar kehilangan power gitu, Pak. Nah, hawa nafsu atau syahwat nafsu kita. Setelah itu silakan dan minum, mau saya ambil nggak apa-apa ya kan, biar segar lagi. Itu jadi zikir yang nanti akan membuat hati kita bersih, kinclong. Itu jadi ada metodenya sendiri gitu, Pak. Bukan sekedar zikir-zikir gitu doang. Kalau kita seperti kita lagi selamatan, bukan ya. Jadi memang dia ada kiat-kiat, ada trik-trik tertentu supaya zikir itu betul-betul meresap di dalam hati kita, biar nanti makin lama zikir itu mendarah daging di dalam diri kita. Kalau sudah mendarah daging, kita dan ucap itu udah gak ada masalah ya. Kita nggak ada nilai, mulut kita itu nggak ngucapin gitu ya. Mulut malah cerita ini cerita itu, bercanda ini bercanda itu ya. Kalau sudah mendarah daging pun sampai kita tidur pun nggak ada masalah. Kita tidur tetap kita dalam zikir, Pak. Tuh, jadi tidurnya kita aja kita bisa zikir, apalagi melek. Kenapa? Karena zikirnya sudah mendarah daging ya. Darah daging kita itu udah terserap gitu dengan kalimat-kalimat zikir di situ ya. Nah, disitulah nanti ya istilahnya sumber ketenangan, kedamaian akan kita dapetin. Meskipun ya gelombang kehidupan tetap berat, Pak, ujian cobaan, tantangan tetap ada. Cuma karena sudah terisi dengan asma Allah, kita kuat menghadapi semuanya. Kita tetap tegar, kita nggak putus asa, kita nggak kehilangan semangat untuk beribadah, baik ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah
وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.